Woro Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Pada saat ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dengan pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap supervisi akademik tersebut. Dalam kegiatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Natali. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, Bu Natali, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Ibu Natali. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan nih terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Natali, sehingga kompetensi Ibu akan semakin meningkat lagi nih, dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk peserta didik kita, Bu Natali. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan dulu nih, pra-observasi terlebih dahulu, sebagaimana bentuk persiapan agar Ibu Natali nantinya lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita pada hari ini, yaitu materi yang akan Ibu Natali ajarkan itu sebentar lagi apa ya Bu? Materi yang akan saya ajarkan tentunya sesuai dengan kelas yang ada dari jadwal yang saya ampuh, yaitu deskriptif teks, Ibu. Nah, jadi deskriptif teks ini adalah teks yang menggambarkan tentang keadaan, tentang orang, tentang subjek, tentang objek sesuatu yang nanti akan dideskripsikan oleh siswa. Oke, Bu Natali. Jadi materinya Bu Natali nanti itu sudah masuk pada deskriptif tab ya Bu ya, deskriptif tab. Deskriptif teks. Iya, Oke. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Natali capai nantinya? Oke. Kalau mengenai tujuan pembelajaran, tentunya kita barometernya adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang bahasa Inggris ini, Ibu. Jadi salah satu elemen dalam capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu untuk bidang bahasa Inggris adalah siswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan guru, dengan teman sejawat, dengan lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan usianya, Ibu. Begitu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Natali yaitu mampu berbicara memakai bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris dengan teman sebaya, misalnya teman sesama di kelas, kemudian sama gurunya, kemudian dengan lingkungannya mungkin. Nah, sehingga capaian pembelajaran nantinya yang diharapkan ini dapat tercapai ya Bu Natali. Oke. Area pengembangan saya di sini, baiklah Ibu, area pengembangan yang akan Ibu Natali capai nantinya adalah di kelas ya Bu ya? Iya, di kelas tentunya kita kan bahasa Inggris ada elemen-elemen Bapak Ibu Woro. Jadi tentunya elemen-elemen yang ada itulah yang akan kita kembangkan, seperti menyimak berbicara, kemudian mengamati menulis, dan seterusnya, Ibu. Oke. Jadi yang adakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Ibu Natali agar nanti bisa saya amati nanti di kelas? Oke, yang spesifik tentunya kalau untuk deskriptif teks yang nanti yang akan Ibu amati ya di kelas itu, saya akan mengembangkan elemen menyimak berbicara, Ibu, terlebih dahulu. Jadi
rumah berbicara. Nanti anak-anak akan menyimak terlebih dahulu video yang bahasa Inggris, tentunya video pembelajaran, kemudian anak-anak akan berlatih dengan video itu untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi di sini nanti yang akan saya amati spesifiknya adalah menyimak dan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nanti tentu adanya media pembelajaran seperti video ya. Kita sudah bisa menggunakan TV nanti ya, smart TV. Nah, saya juga ingin tanyakan bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bu. Jadi metode pelajaran yang akan Ibu Natali gunakan ini kayaknya seperti apa ya? Iya, jadi kita menggunakan pendekatan sebenarnya Ibu ya. Kita menggunakan pendekatan yang sudah direkomendasikan oleh kurikulum kita, yaitu kita menggunakan pendekatan kolaboratif juga Bapak Ibu, kemudian komunikatif, tentunya anak-anak diharapkan untuk bisa berkomunikasi sebanyak mungkin. Jadi guru di sini adalah fasilitator Ibu, fasilitator bagi anak. Kita menyediakan media, dengan media itulah anak mengeksplor kemampuannya. Jadi di sini kita fasilitator. Jadi bukan sebagai guru yang mentransfer ilmu, tetapi kita adalah fasilitator. Kita hanya mengarahkan saja Ibu. Oke. Ya. Jadi ini strategi pembelajaran Ibu adalah sebagai fasilitator untuk saat Fasilitator ini ya. juga. Dan metode yang digunakan tentunya menggunakan kolaboratif dan komunikatif, sehingga nanti pembelajaran ini memang Nanti dapat berdiskusi tercapai ya dengan betul. model, tentunya dengan model diskusi ya. Dengan model diskusi Bu. Oke, Bu Natali, setelah jam istirahat ya Bu ya? Iya. Nanti ya, Iya, betul. setelah jam istirahat. Dan terakhir, apa nih harapan dari observasi yang kita lakukan nanti nih Bu? Harapan dari Bu Natali? Ya, harapan saya dari observasi ini tentunya menjadi refleksi bagi saya Ibu, tentang bagaimana sih kualitas pembelajaran saya di kelas. Tentu saja kita tidak bisa mengamati diri kita sendiri sebagai guru Ibu, tentu ada orang yang mengamati kita, bagaimana sih kelemahan maupun kelebihan saya. Kemudian tentu saja saya mengharapkan masukan dari Ibu untuk perbaikan kedepannya bagi proses pembelajaran saya Bu. Oke. Oke ya Bu Natali, Iya. saya pun berharap demikian Iya. ya Bu Natali. Nantinya dalam pembelajaran ini semoga Bu Natali berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kemudian sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Iya. Jadi terlibat peserta didik ya, dan bisa aktif dan bisa menggunakan atau berbicara Baik, dengan betul, menggunakan bahasa betul. Inggris. Betul. Oke, Bu Natali, jam pembelajaran di Bu Natali setelah jam istirahat nanti ya. Karena masih ada beberapa menit lagi nih sebelum istirahat. Siapa tahu nih Bu Natali ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Jadi nanti setelah jam istirahat masuk di kelasnya, Bu Natali bisa melihat dan mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Betul. Oke. Baik Ibu. Oke. Jadi nanti setelah melakukan observasi dalam kelas nanti, kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi Bu Baik, Natali. baik. Nantinya tentu didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Nur Sial, Pak Sial MPD. Terima kasih Ibu Natali sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi, semoga Sama-sama, nanti Ibu. kita melakukan observasi dengan lancar. Amin, amin. Attention please. First grade, Wawan teacher. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you okay today? Yes. Okay. Thank you very much for coming to this class. I hope everything is okay with you, and I hope all of you are healthy today. Okay, look at your around class here. Is it dirty?
or not? Or clean? Clean or not? Clean. Okay, good. Yeah, so we have to keep the cleanness in our environment. So today is our first class, right? Di hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah ya. Jadi today I'm going to teach you as English teacher here, sebagai guru bahasa Inggris kamu. Dan saya akan mengajarkan beberapa materi yang tentunya nanti kita akan bersama-sama diskusi. Oke? Does anyone doesn't enter here? Doesn't enter the class here? Is there anyone doesn't enter the class? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Yang nggak masuk? Siapa? Okay, Suci. What's going on with Suci? Suci is sick. Sakit Sucinya. Okay, pray to the God for Suci. She will be okay soon. Okay? Any else? Selain Suci? Siapa lagi? Meta. Meta, what's going on with Meta? 6'2". Okay, hopefully he will be okay, yeah. Okay, today we are going to discuss about descriptive text. Have you ever studied about descriptive text before? Yes. What is it? Would you like to tell me? Text about describe an object. Describe about an object. Like this? Yes. Like this? Can you describe, please? There are some flower, pink flower. Okay, good. There are some flowers. And the color. What is the color? Color of The flower. pink. The flowers are Pink. pink. How about the leaf? Green. Green. Okay, good. How about the pot here? The pot. White. Is it big or small? Small. Okay, good. It is descriptive of thing, yeah, flowers. Okay. And now we are going to describe about the place. Yeah. Have you ever gone to somewhere? Yes. Have you ever gone to somewhere? Yes. I did. To Bali, probably? No. No? So, where have Padang? Is it beautiful? Yes. Beautiful. Is there any mount? Yes. Yes? I'm going Ireland. You went there with your family? Yes. Okay. Padang is beautiful, yeah. Does anyone want to tell experience about a place? Ada lagi yang mau cerita? Padang, Bali, ada lagi? I went to Jakarta. You went to Jakarta with your family? Yes. Okay, good. Okay, tell me about Jakarta. Jakarta is beautiful city Mhm. with monuments Mhm. and great people. Okay, good. The great people. This is a big city, right? And it is very noisy, I think. A lot of Pertama, dan ibunya mengajak wisata ke tempat bersejarah. Destinasi pertama, Agi diajak ke Borobudur. Berikutnya, mereka mengunjungi Monas. Dan destinasi terakhir, mereka pergi ke Pink Beach. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan apa yang dilihatnya saat berlibur kemarin. Kali ini, Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Ini arena Mobile Legends. Wisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks
Okay, so descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Ya, ada person, animal, place, or thing. Jadi flower ini tadi apa yang masuk ke dalam mana? Tempat atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two general structures of descriptive text. First, identification. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi. Okay, a lot of generic structure here or structure. You know structure ya? Structure, what is a structure? Susunan ya, susunan teksnya. Okay, first, the generic is identification, ya, identification of the text. This part introduce where or who the subject being described. Jadi identifikasi yang pertama adalah mengidentifikasikan. So this is the example. Yeah. So what is the subject here? What is the subject here? Based on this paragraph. Lihat, see. Borobudur is one of the historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple. Okay. Okay, could you read? It is located in Magelang, Central Java. Mhm. Currently it became a well-known tourist destination to a lot of travelers around the world. Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Okay, good. Itu plus. Okay. This part introduce where or who the subject being described. Borobudur. If we say where, it means a place. So where is the Borobudur? Indonesia. Okay, can you see Borobudur? Magelang, Central Java. Where is it? Is it? Okay, good. So, if you want to describe thing, you have to describe subject first, and then the place, of course. Please change the subject into SMKN to Jambi. Into SMKN to Jambi. Can you? Yeah, we describe SMKN to Jambi. Yeah, we change Borobudur to SMKN to Jambi. Okay, start. For example, SMKN to Jambi is one of the biggest city in Jambi province. Okay, change this into SMKN to Jambi. Discuss with your friend. Okay. Okay, good. SMKN to Jambi is the famous school in Jambi City. SMKN to Jambi is The famous school a famous school in in Jambi City. Jambi province. Is in Jambi, not in only in Jambi city, in Jambi province. And then, okay, how about the physically of SMKN to Jambi? I mean that size and height probably. Size, the height.
Silakan perkirakan aja, coba berapa kira-kira berapa hektar ya? Berapa meter ya kira? Oke. Come on. The students. How many students? And how is the condition of the students? Jambi has or have? Honey? SMKN 2 has. Yeah, be careful. Okay, has. Students, Mhm. there are 2,450. 2,450 students. Is it big school or small school? Big school. Okay, yeah. And how about the conditions? Is it noisy? Is it quiet? Or what? Is it quiet? Is it noisy? Jambi. Do you have any question? Do you have any question? No question? No question? Do you understand? Yes. Okay, thank you. I want to check your understanding. So the first thing that we are going to describe things. What is it? In a general and in a generic. Identification. Okay, identification. Choose the subject. Choose the subject first, and then describe where is it. Yeah, where is it, and the condition. Okay. Okay, I think it's enough for today. I hope all of you understand about the material, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Natali. Waalaikumsalam Ibu. Oke, setelah tadi kita melakukan observasi, sebelumnya juga ada pra-observasi, kemudian observasi. Oke, sekarang kita melakukan pasca observasi. Nih pertama kali, bagaimana nih kabarnya Bu Natali? Alhamdulillah kabar baik. Ibu gimana nih? Baik juga. Oke Bu Natali, kita Ya. nih akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu Natali ya. Dan proses observasi di dalam kelas tadi selama 2 jam pembelajaran. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu Natali setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi Bu Natali? Alhamdulillah, tentunya perasaan saya merasa lega karena apa yang saya rencanakan dalam modul ajar itu terlaksana, dan kemudian Ibu observasi di kelas selama 2 jam penuh, dan saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan di kelas tentunya nanti akan mendapatkan feedback balik dari Ibu yang nanti bermanfaat bagi saya, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Natali ya. Saya pun tadi melihat pembelajarannya berjalan dengan sangat baik Bu Natali. Bu Natali, bagaimana nih Ibu menilai diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran tadi?
Baik Ibu, ini kalau dari sisi saya Ibu sebagai pengajar, pendidik, tentunya saya merasa bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki ke depannya dalam proses pembelajaran, terutama dalam komunikasi efektif dengan siswa. Apalagi kan saya guru bahasa Inggris nih Bu, guru bahasa Inggris bagaimana bisa berkomunikasi dengan siswa itu dan dapat dimengerti untuk kemampuan mereka, kompetensi mereka yang masih mungkin levelnya masih level dasar. Namun kita harus menggunakan bahasa Inggris terus seperti itu. Itulah yang ingin saya tingkatkan Bu. Oke. Iya. Kalau menurut Ibu Natali nih, apa yang membuat Bu Natali menilai demikian? Iya, karena kadangkala saya merasa saya berbicara bahasa Inggris, namun anak-anak saya masih belum bisa menjawab seperti apa yang saya inginkan, seperti itu. Jadi saya berpikirnya saya harus menemukan cara yang lebih efektif lagi, begitu. Bagaimana? Oh, tentunya saya akan lebih melihat referensi-referensi yang terkait dengan cara komunikasi dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami, yang simple, yang anak-anak bisa mudah paham, tapi tidak lepas dari konteks bahasa Inggris itu sendiri, Bu. Oke, Bu Natali, bolehkah saya menyampaikan Boleh. hasil Ya, pengamatan saya tadi di Boleh, kelas? Ibu. Oh ya, baik Bu Natali, menurut pengamatan saya nih tadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Natali itu menurut saya sudah sangat sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Natali sampaikan tadi pada saat kegiatan pra-observasi adalah tentang deskriptif teks, ya, dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah tadi speaking di dalam kelas, baik dengan teman, dengan guru maupun nanti di lingkungannya yang untuk area yang lebih besar. Itu sudah nampak di pembelajaran tadi yang saya observasi ya Bu ya, dengan peserta didik. Itu sudah sangat komunikatif dengan menggunakan strategi juga diskusi maupun kolaboratif, serta modul pembelajaran yang menarik ya Bu ya, karena menggunakan media pembelajaran seperti video, sehingga peserta didik bisa menerima materinya sangat baik tadi, dan mereka juga sangat tertarik saya melihatnya dengan yang model pembelajaran yang Ibu Natali terapkan tadi. Nah, bagaimana Ibu Natali mendengar pengamatan saya ini? Sebagian besar apa yang Ibu amati itu juga ada di dalam ide saya, dalam benak saya sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan melihat dalam observasi tadi bahwa anak-anak banyak yang nunjuk tangan, banyak yang menjawab, artinya komunikasinya sudah berjalan dengan baik. Namun tentunya saya sebagai guru masih banyak lah Ibu yang merasa ada kekurangan, tentunya tidak ada yang sempurna. Nah, untuk itu saya ingin dapat feedback terus dari Ibu sebagai atasan saya. Oke, Bu Natali, selanjutnya nih, kira-kira menurut Bu Natali ini kendala yang Ibu Natali hadapi dalam pembelajaran itu apa ya? Iya, Ibu, kendala yang sering kita hadapi itu ketika kita mendapatkan jam mengajar itu di siang hari, Bu. Setelah istirahat, apalagi anak-anak full day dan keadaan letih, lelah, kemudian panas, apalagi setelah olahraga kita masuk bahasa Inggris termasuk materi yang berat bagi anak-anak kan. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi anak. Jadi ada anak yang kayak ngantuk, males-malesan, seperti itulah Bu kendalanya yang saya hadapi. Oke. Jadi menurut saya karena dari percakapan ini kendala Bu Natali adalah kalau mendapat di jam siang anak-anak kelelahan atau ngantuk, jadi sehingganya kalau diberikan materi yang agak berat jadi tidak semangat dan tidak fokus. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih rencana tindakan untuk selanjutnya seperti apa kalau Ibu kendala seperti itu? Nah, dari pengamatan saya dan juga dari uji coba yang saya lakukan sendiri, Bu, jadi kalau saya kebetulan mendapatkan jam siang, itu saya sering menggunakan ice breaking, Bu. Jadi ice breaking bagi anak-anak, dan itu alhamdulillahnya bisa memacu motivasi kembali. Tidak ada lagi yang ngantuk, tidak ada lagi yang
males seperti itu, dan suasana bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti itu, Bu. Dan Oke. saya berharap lagi nantinya ice breaking ini akan saya tingkatkan lagi intensitas maupun kualitasnya, Bu. Oke, bagus sekali nih rencananya dari Iya. Ibu Natali sampaikan barusan tadi dengan melakukan ice breaking ya, Iya, ice breaking, untuk Ibu. meningkatkan kefokusan anak. Iya. Nah, kemudian dengan siapa nih kira-kira Ibu Natali bisa membantu, yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan rencana itu, misalnya kalau mendapatkan jam itu, Iya. misalnya Ibu terkendala itu untuk meningkatkan kefokusan anak kalau siang itu kira-kira siapa nih teman Ibu yang bisa membantu seperti itu? Kalau teman saya yang bisa membantu, tentu kita ada tim teaching, Ibu. Kan bahasa Inggris kita punya tim teaching. Ya tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman kita satu mapel, memberikan masukan lah dan pengamatan, sama-sama kita mengamati bagaimana ice breaking saya tadi atau bagaimana proses pembelajaran saya untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Oke, luar biasa Bu Natali. Rencana Ibu Natali semoga terus terlaksana ya. Terus dengan segera bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu nih Bu Natali kabar selanjutnya dari Ibu. Hasil observasi kita ini nanti pasti akan saya catat dalam form. Kemudian supervisi akademik yang seperti ini Bu Natali, mohon nanti ditandatangani ya Bu Natali ya. Kemudian sebagai penutup Ibu, kira-kira apa yang Ibu Natali dapatkan dari proses kita ini? Observasi ya, Iya. Bu, ya. Iya, banyak sekali yang saya dapatkan dari proses observasi ini tentunya, Bu. Yang jelas sesuai dengan tujuan observasi itu sendiri, bahwa tujuan observasi adalah menjadikan refleksi bagi guru dalam proses pembelajaran ke depan, apa sih yang harus dilakukan demi perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Karena di dalam refleksi itu kan kita ada yang mengamati, ada yang menilai, kemudian ada yang memberikan masukan, dan tentunya itu bermanfaat sekali bagi perbaikan proses pembelajaran kita. Begitu. Oke Bu Natali, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan nanti Pak Nursial juga, Nursial untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan observasi ini Bu Natali. Kemudian dalam akhirnya rangkaian ini sudah supervisi akademik sudah kita laksanakan, dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian terakhir pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Natali, juga kepada pengajar penggerak saya, pengajar praktek saya Bapak Nursial, terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.